Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan saya Nanta Mulia, di mana pada video kali ini kita akan membahas materi biologi kelas 10 yaitu tentang bakteri. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada menjelaskan struktur dan ciri-ciri bakteri, cara hidup bakteri, bagaimana bakteri memproduksi, dan apa peran menguntungkan dan merugikan dari bakteri. Sebelum masuk ke materi, coba adik-adik perhatikan terlebih dahulu gambar ini. Dari gambar dapat diperhatikan bahwa orang tersebut mencium bau badan atau bau keringat. Nah, di mana ternyata bau badan ini disebabkan oleh adanya aktivitas bakteri. Nah, adik-adik pasti ingin tahu kan, seperti apa bentuk bakteri, kemudian ukurannya seberapa besar, peranannya dari bakteri ini apakah ada yang menguntungkan dan merugikan. Nah, untuk itu kita akan membahasnya pada video kali ini. Yang pertama, bakteri itu merupakan organisme uniseluler dan prokariot, serta umumnya tidak memiliki klorofil dan berukuran renik atau mikroskopis. Bakteri ini merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya dan tersebar luas dibandingkan makhluk hidup lain, di mana bakteri ini bisa hidup di darat, di lautan, dan tempat-tempat yang ekstrim. Bakteri ini memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu organisme multiseluler, kemudian prokariot atau tidak memiliki membran inti, umumnya tidak berklorofil, ukuran tubuhnya itu bervariasi antara 1 sampai dengan 5 mikron, kemudian memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam, hidupnya itu bisa bebas maupun parasit, yang mana bakteri yang hidup di lingkungan ekstrim dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan, sedangkan yang hidupnya kosmopolit di berbagai lingkungan itu selnya mengandung peptidoglikan. Maksudnya dinding selnya itu mengandung peptidoglikan. Selanjutnya itu kita bahas struktur dari bakteri, di mana struktur bakteri ini dibedakan menjadi dua, yaitu struktur dasar dan struktur tambahan. Di mana struktur dasar itu dimiliki oleh hampir semua jenis bakteri, contohnya itu dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula penyimpanan. Sedangkan untuk struktur tambahan hanya dimiliki oleh jenis bakteri tertentu, itu seperti kapsul, flagellum, pilus, fimbria, dan klorosom. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu struktur dasar dari sel bakteri, di mana struktur dasarnya itu ada dinding sel yang tersusun dari peptidoglikan, di mana peptidoglikan ini merupakan gabungan protein dan polisakarida. Yang kedua ada membran plasma, merupakan membran yang menyelubungi sitoplasma, tersusun atas lapisan fosfolipid dan protein. Kemudian yang ketiga ada sitoplasma, merupakan cairan sel. Yang keempat ada ribosom, merupakan organel yang tersebar dalam sitoplasma yang tersusun dari protein dan RNA. Dan yang terakhir itu ada granula penyimpanan. Ini dibutuhkan karena bakteri menyimpan cadangan makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua itu struktur tambahan bakteri. Yang pertama ada kapsul atau lapisan lendir, merupakan lapisan di luar dinding sel pada jenis bakteri tertentu. Kapsul dan lapisan lendir ini tersusun dari polisakarida dan air, di mana jika lapisannya itu tebal disebut dengan kapsul, dan jika lapisannya tipis disebut dengan lapisan lendir. Yang kedua ada flagellum atau bulu cambuk, merupakan struktur berbentuk batang atau spiral yang menonjol dari dinding sel. Yang ketiga ada pilus dan fimbria, merupakan struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel, di mana pilus ini mirip dengan flagellum tetapi lebih pendek, kaku, dan berdiameter lebih kecil, serta tersusun dari protein dan hanya terdapat pada bakteri gram negatif. Sedangkan fimbria merupakan struktur sejenis pilus tetapi lebih pendek daripada pilus. Yang keempat itu ada klorosom, merupakan struktur yang berada tepat di bawah membran plasma dan mengandung pigmen klorofil dan pigmen lainnya untuk proses fotosintesis. Yang kelima ada vakuolagas, terdapat pada bakteri yang hidup di air untuk berfotosintesis. Yang terakhir itu ada endospora, merupakan bentuk istirahat dari beberapa jenis bakteri gram positif, di mana endospora ini terbentuk di dalam sel bakteri jika kondisi tidak menguntungkan bagi kehidupan. Selanjutnya kita harus mengenal bentuk-bentuk dari bakteri, di mana bakteri ini memiliki bentuk yang beraneka ragam, itu ada yang berbentuk kokus atau bentuk bulatan, kemudian berbentuk basil atau batang, dan berbentuk spirilia atau spiral. Yang pertama itu kita bahas bentuk-bentuk bakteri kokus. Itu dibedakan menjadi yang pertama ada monokokus, bakteri dengan satu sel bulatan tunggal. Kemudian diplokokus, itu bakteri dengan dua sel bulatan.
Yang ketiga ada Staphylococcus, merupakan bakteri yang lebih dari 4 sel bulatan dan berdempet sehingga membentuk seperti buah anggur. Yang keempat itu ada Streptococcus, di mana bakteri ini terdiri dari 4 sel bulatan yang berdempet sehingga membentuk rantai. Kemudian ada Serkina, sel bakteri yang lebih dari 4 sel kemudian berdempet sehingga membentuk kubus. Dan terakhir ada Tetracoccus, bakteri dengan 4 sel yang membentuk persegi. Yang kedua ada bakteri berbentuk basil atau batang. Yang pertama ada monobasil, merupakan sel bakteri dengan satu batangan tunggal. Kemudian diplobasil, bakteri dengan 2 sel batangan. Dan yang terakhir streptobasil, bakteri dengan 4 sel batangan. Yang terakhir itu bentuk bakteri Spirilia. Yang pertama ada spiral, sel bakteri berbentuk lengkungan. Kemudian Spiroseta, bakteri yang berbentuk bergelombang. Kemudian Vibrio, bakteri yang berbentuk seperti tanda baca koma. Selanjutnya itu masuk ke alat gerak bakteri, di mana alat gerak pada bakteri ini itu berupa flagellum atau bulu cambuk, merupakan struktur berbentuk batang atau spiral yang menonjol dari dinding sel. Flagellum ini memungkinkan bakteri bergerak menuju kondisi lingkungan yang menguntungkan atau bisa juga menghindar dari lingkungan yang merugikan bagi kehidupannya. Di mana flagel juga dapat menjadi agen penyebab penyakit pada beberapa spesies bakteri. Nah, flagellum ini memiliki jumlah yang berbeda-beda pada bakteri dan letaknya yang berbeda-beda pula. Nah, ini merupakan gambaran dari jumlah dan letak flagellum pada bakteri. Yang pertama itu ada atrik, bakteri yang tidak memiliki flagella. Yang kedua itu monotrik, bakteri dengan satu flagella. Yang ketiga ada lophotric, bakteri dengan sekumpulan flagella pada salah satu sisinya. Yang keempat ada amfitrik, ini merupakan lawan dari lophotric, di mana pada amfitrik ini sel bakteri yang terdiri dari beberapa flagella yang terdapat di kedua ujungnya atau di kedua sisinya. Yang terakhir itu ada peritrik, merupakan sel bakteri dengan flagella yang menyebar di seluruh permukaan selnya. Selanjutnya itu ada pengelompokan bakteri. Yang pertama itu berdasarkan kebutuhan oksigen, dibedakan menjadi bakteri aerob dan bakteri anaerob. Di mana bakteri aerob ini merupakan bakteri yang membutuhkan ketersediaan oksigen dalam hidupnya. Contohnya itu bakteri nitrifikasi yang akan mengubah amonia menjadi nitrat. Yang kedua itu bakteri anaerob, merupakan kelompok bakteri yang tidak memerlukan oksigen dalam siklus hidupnya. Contohnya Micrococcus denitrificans yang dapat merombak senyawa menjadi metan. Yang kedua itu pengelompokan bakteri berdasarkan karakteristik dinding sel. Dibedakan menjadi bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif merupakan bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tebal dan dinding selnya mampu menyerap warna violet. Contohnya itu bakteri ungu, Enterobacteria, Vibrio, dan lain-lain. Yang kedua itu bakteri gram negatif, merupakan bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tipis dan dinding selnya mampu menyerap warna merah. Contohnya itu bakteri yang bergenus Streptomyces, Streptococcus, Microbacterium tuberculosis, dan lain-lain. Nah, ini merupakan perbedaan dari bakteri gram positif dan gram negatif, di mana gram positif itu bakteri yang mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu perwarnaan, sehingga dia berwarna ungu, sedangkan bakteri gram negatif itu yang mempertahankan warna merah. Kemudian pada bakteri gram positif, contohnya itu Staphylococcus aureus, hanya mempunyai membran plasma tunggal yang dikelilingi dinding sel tebal berupa peptidoglikan, di mana sekitar 90% dari dinding sel tersebut tersusun atas peptidoglikan, sedangkan sisanya berupa molekul lain bernama asam teikoat. Yang kedua, bakteri gram negatif, contohnya Escherichia coli, memiliki sistem membran ganda, di mana membran plasmanya diselimuti oleh membran permeabel, di mana bakteri ini mempunyai dinding sel yang tipis. Yang ketiga itu pengelompokan bakteri berdasarkan cara mendapatkan makanan, di mana itu dibedakan menjadi bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Bakteri autotrof
itu merupakan bakteri yang bisa memproduksi makanannya sendiri dan dibedakan lagi menjadi dua kelompok, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Fotoautotrof ini merupakan bakteri yang membutuhkan energi dari cahaya matahari untuk memproduksi makanan. Contohnya itu bakteri hijau dan bakteri ungu. Yang kedua itu kemoautotrof, merupakan bakteri yang memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanannya sendiri yang berasal dari bahan organik. Contohnya itu Nitrobacter, Nitrosococcus, dan Nitrosomonas. Yang kedua itu bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang memperoleh makanannya dari organisme lain. Itu bisa berupa parasit, saprofit, patogen, apatogen, eubacteria, dan archaebacteria. Selanjutnya kita bahas cara perkembangbiakan bakteri, di mana bakteri ini bisa berkembang biak secara aseksual dan secara seksual. Secara aseksual itu dengan membelah diri yang dinamakan dengan pembelahan biner, yaitu setiap sel membelah menjadi dua. Sedangkan secara seksual yaitu dengan pertukaran materi genetik dengan bakteri lainnya, di mana pertukaran materi genetik ini disebut dengan rekombinasi genetik atau rekombinasi DNA. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk dari reproduksi seksual dari bakteri. Yang pertama itu ada transformasi, merupakan pemindahan sedikit materi genetik, bahkan satu gen saja dari satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya. Yang kedua ada transduksi, merupakan pemindahan materi genetik satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya dengan perantaraan organisme lain, yaitu bakteriofag. Yang terakhir itu ada konjugasi, merupakan pemindahan materi genetik berupa plasmid secara langsung melalui kontak sel dengan membentuk struktur seperti jembatan di antara dua sel bakteri yang berdekatan. Nah, umumnya konjugasi ini terjadi pada bakteri gram negatif. Selanjutnya masuk ke peranan bakteri, di mana bakteri ini bisa berperan menguntungkan dan bisa juga merugikan. Yang pertama itu bakteri yang menguntungkan. Yang pertama itu pembusukan, contohnya Escherichia coli, kemudian bakteri yang berperan dalam siklus nitrogen, yaitu Rhizobium leguminosarum, yang hidup bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan dan Azotobacter chlorococcum. Kemudian untuk penyubur tanah, contohnya Nitrosococcus dan Nitrosomonas, pembuatan zat kimia, misalnya aseton dan butano oleh Clostridium acetobutylicum, kemudian yang berperan dalam proses pembusukan sampah dan kotoran hewan sehingga menghasilkan energi alternatif metana berupa biogas. Contohnya itu Methanobacterium. Nah, selanjutnya bakteri ini juga berperan menguntungkan dalam pembuatan produk pangan, misalnya seperti yogurt, mentega, terasi, asinan buah-buahan, sosis, dan kefir, di mana pembuatan produk atau makanan ini itu melibatkan peran bakteri. Nah, dari sini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan bakteri, di mana tanpa adanya bakteri ini kita tidak akan mengenal yang namanya yogurt, mentega, ataupun yang lainnya. Selanjutnya itu bakteri yang berperan dalam bidang kesehatan itu untuk pembuatan antibiotik, di mana senyawa ini banyak digunakan dalam menyembuhkan suatu penyakit. Beberapa bakteri yang menghasilkan antibiotik, misalnya Streptomyces griseus, itu menghasilkan antibiotik streptomycin. Kemudian Streptomyces aureofaciens menghasilkan antibiotik tetrasilin. Streptomyces venezuelae itu menghasilkan antibiotik chloramphenicol. Kemudian Penicillium menghasilkan antibiotik penisilin. Kemudian yang terakhir Bacillus polymixa menghasilkan antibiotik polymyxin. Selanjutnya itu ada selain menguntungkan, bakteri juga memiliki peran yang merugikan, yaitu pada pembusukan makanan, contohnya Clostridium botulinum, kemudian penyebab penyakit pada manusia, misalnya Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC, Vibrio cholera itu penyebab kolera, Clostridium tetani penyebab penyakit tetanus, dan Mycobacterium leprae itu penyebab penyakit lepra. Yang ketiga itu penyebab penyakit pada hewan, contohnya Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks pada sapi. Kemudian juga bakteri ini merugikan pada tanaman, yaitu yang menimbulkan penyakit, contohnya Pseudomonas solanacearum, penyebab penyakit pada tanaman tomat, lobak, terung, dan tembakau, serta Agrobacterium tumefaciens yang menyebabkan penyakit tumor pada tumbuhan. Nah, demikian saja pembahasan kita pada hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa bakteri itu merupakan mikroorganisme
uniseluler dan prokariot, kemudian ukurannya itu bervariasi, memiliki alat gerak yang disebut dengan flagela. Juga bakteri ini bereproduksi secara seksual dan aseksual, di mana yang aseksual itu dengan pembelahan biner dan seksual itu dengan rekombinasi DNA. Kemudian bakteri ini juga memiliki peranan menguntungkan dan merugikan. Nah, dari penjelasan yang tadi, coba adik-adik perhatikan gambar ini. Nah, kakak punya satu pertanyaan. Apa bakteri yang berperan dalam proses pembuatan produk ini? Nah, silakan adik-adik ketikkan jawabannya di kolom komentar. Oke, sekian saja pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.